Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan kognitif anak pada masa akhir. Ya, pada masa akhir anak-anak yang berlangsung dalam rentang usia 6 sampai 12 tahun dikenal sebagai masa anak-anak sekolah. Pada rentang usia tersebut, anak-anak sudah semakin meningkat kemampuan motorik, pertumbuhan fisik juga bertambah yang diperlukan untuk bermain games dan berolahraga. Perkembangan fisik dan kognitif itu ada pertumbuhan dan melambat, kekuatan dan kemampuan atletik menjadi lebih baik, kesehatan lebih stabil dan lebih baik dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Egosentris menghilang, dapat berpikir logis tapi harus konkret. Kemampuan bahasa dan memori meningkat. Ada yang harus mendapat spek and ed. Kita akan mulai dengan perkembangan fisik. Mulai memasuki masa pertumbuhan, jadi dapat terlihat jelas dari fisik anak-anak yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan biasanya pulang ke rumah, makan, dan ketika di sekolah mereka main, lompat tali, main bola, main sepeda, games, dan melatih fisik yang lainnya. Juga mereka mengerjakan PR sambil nonton TV, ikut les, musik, bahasa, dan lain sebagainya. Aspek-aspek perkembangan fisik. Pertumbuhan. Yang pertama pertumbuhan. Bila dibandingkan masa sebelumnya yang mengalami growth spurt, maka dalam masa ini pertumbuhan mulai melambat. Maksudnya, pertambahan tinggi badan atau BB tidak terlihat secara jelas, sesenti pun. Tapi pasti akan terlihat perbedaannya anak-anak usia 6 tahun dan yang 11 tahun. Nah, aspek perkembangan fisik selanjutnya ini gizi dan nutrisi. Memasuki tahap ini, selera makan mulai meningkat bila dibandingkan ketika mereka dalam early childhood. Jadi cukup banyak anak yang terlihat gemuk. Namun memang ada beberapa anak yang kurang menyukai kegiatan makan sehingga badannya menjadi kurus. Nah, aspek-aspek perkembangan fisik berkaitan dengan selera makan yang berlebihan. Biasanya ada anak-anak yang mengalami obesitas atau kelebihan atau kegemukan, makan tidak terkontrol, banyak makanan mengandung gula, junk food, dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi body image dan kesehatan. Ini beresiko kena penyakit jantung. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan fisik yakni malnutrisi. Biasanya anak-anak yang kekurangan gizi adalah anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan dan lingkungan yang kekurangan. Rumah yang kumuh, tidak ada air bersih, sampah di mana-mana, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pertumbuhan fisik, tapi pada akhirnya perkembangan kognitif dan psikologi sosial. Selanjutnya ini perkembangan motor. Kemampuan motor meningkat dan banyak mengalami perbaikan karena koordinasi otot-otot sudah meningkat. Dengan demikian, mereka sangat senang diajari permainan-permainan yang seru dan baru, dan kegiatan olahraga seperti lari cepat, bermain bola, main voli, bulu tangkis, estafet, dan lain sebagainya. Nah, permainan yang dilakukan adalah rock and tumble play. Permainan yang melibatkan wrestling, menendang, berguling, bergulat, dan kadang-kadang chasing. Kegiatan di atas biasanya disertai dengan logging dan screaming. Tapi bagi anak-anak yang memiliki badan besar atau berlebih, jarang terlibat permainan ini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan yang kami sampaikan. Saya Muhammad Ridho dan Ajar Jati sebagai kelompok 4 yang menyampaikan perkembangan fisik dan kognitif anak pada masa akhir. Mungkin setiap masa anak-anak mempunyai masa tersendiri, entah dari umur 1 tahun sampai
umur balita, dan dari umur 6 tahun sampai 11 tahun itu ada masanya masing-masing, dan perkembangannya tentu akan dipengaruhi oleh masanya itu. Mungkin cukup sekian. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.